panas banget sih siang ini. Aku mau nyalain kipas ah. Wow, segar. Wah, enak tenan. Segarnya. Sinta, jangan dekat-dekat kalau pakai kipas angin. Nanti masuk angin loh. Aduh. Jangan. Mi, Mami nggak lihat nih Mi aku keringetan banget Mi, lihat Mi ini panas pol. Aduh, Mami masak aja sana di dapur Mi, sana Mi. Wah, Sinta, enaknya. Sinta, Ibu ngasih tahu kamu loh. Nanti kalau kamu sakit gimana? Ayo siapa yang repot? Ayo Sinta, dengar Mami loh Sinta. Saya senang Anak jadi anak Tuhan. Wah, segarnya. Pada malam harinya, Mami. Sinta kamu kenapa? Kamu sakit? Mi, ini loh Mi, pegang Mi badanku Mi panas Mi. Terus tenggorokanku juga sakit banget Mi, tolongin aku Mi. Iya, tunggu ya, Ibu belikan obat dulu. Kamu sakit karena tadi siang kamu pakai kipas angin terlalu berlebihan. Terus makan es krim, kamu habiskan sendiri. Ya sakitlah kamu sekarang. Iya Mi, maafin aku ya Mi. Aku tadi tuh gak dengerin Mami, jadinya aku sakit. Ampun Mi, maafin ya Mi. Iya, nggak apa-apa. Lain kali kalau Mami ngomong didengerin ya. Ya sudah. Yuk, Mami belikan obat dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Iya Mi, makasih ya Mi. Sekali lagi I'm sorry Mami, maafin Sinta ya Mi. Iya, sebentar ya. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Senyum gembira. Pasti aku bisa. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Semuanya pasti sehat. Amin. Ada Sehat. sukacita. Amin. Ya, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan sudah memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan berkat dan hikmat bagi kami semua, di mana Tuhan selalu ada di dalam kegiatan ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut akan pujian dan penyembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus Siap. Ya, puji Tuhan. Semuanya adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap. Yuk kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku
besar di surga. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengan lebih sungguh-sungguh ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih siapa? kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Beri sorak-sorai buat Allah yang baik. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Tetap semangat. Mencoba lalui deras hujan ini, badai yang tanding, ku mencari arti
bersinar. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari adik-adik kita deklarasikan Mazmur 91 dalam hitungan yang ketiga ya. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik.
kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari semua kita sembah nama Terima Yesus. kasih Berilah Tuhan. syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. kasih Yesus. Karena semua anugerahnya yang terlalu baik untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua baik Tuhan bagi kita semua. Ini semua karena anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Kami Tuhan. memuji Yes, Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya hari ini. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Ayo semua tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan Kau berikan pada kami untuk kami mendengar firman-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Kak Yandi akan bahkan firman mengenai penuh perhatian ya. Bulan ini kita belajar mengenai penuh perhatian. Penuh perhatian terhadap suara Tuhan ya. Nah, nanti kita akan lihat ada satu tokoh Alkitab. Dia dari kecil dia sudah diserahkan ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya mungkin tahu ya siapa ya kira-kira namanya. Nah dari kecil sama ibunya dia diserahkan ke rumah Tuhan untuk melayani di bait Tuhan. Nah itu adalah Samuel. Yuk kita buka ya. 1 Samuel pasal 3 kita baca ayat 1 sampai 21. Ya sudah ketemu? Ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Yuk kayak dibacakan ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata,
aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir." Ayat 13. "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Ayat 14. "Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukalah pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang telah disampaikannya kepadamu? Janganlah sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukannya semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah yang diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, adik-adik sudah tahu mungkin ya cerita Samuel. Samuel ini adalah anak daripada Hana, ya, ibu Hana. Ibu Hana ini dia mandul, dia nggak punya anak, akhirnya dia berdoa, ya, dia menangis, dia bernubuat, dia berjanji sama Tuhan, "Tuhan kasih aku anak. Kalau Engkau memberikan aku anak, nanti anak ini akan kupersembahkan, akan kubawa ke bait Allah untuk menjadi pelayan Tuhan." Tuhan mendengar, ya, doa daripada Hana ini. Dan akhirnya tahun depan Hana ini mengandung dan melahirkan anak dan dinamakan Samuel. Setelah Samuel agak besar, ya, mungkin dia masih anak-anak, ya, karena dia dikatakan masih kelihatan anak-anak, dan itu dibawa ke Imam Eli. Ya, Imam Eli ini adalah seorang imam. Dia adalah pelayan Tuhan yang melayani di bait Allah. Dia ngomong sama Pak Eli, "Pak Eli, Pak Imam Eli, ini anak yang aku berdoa. Tuhan sudah menjawab dan sekarang aku berikan anak ini sesuai dengan nasarku, sesuai dengan janjiku kepada Tuhan.
aku serahkan anak ini supaya menjadi pelayan Tuhan. Akhirnya Samuel ini dia bekerja, dia melayani Tuhan di rumah Tuhan. Dia tugasnya, dia belum bisa apa-apa ya. Dia masih bersih-bersih meja, terus dia siapkan lilin ya. Dia siapkan roti sajian, dia yang menutup pintu bait Allah. Kalau orang sudah selesai berdoa, dia tutup pintunya, dia jaga, dia tidur di situ ya. Satu hari, satu malam, Samuel ini tidur ya. Pada waktu tidur dia mendengar ada yang memanggil. Samuel, Samuel. Siapa ya? Oh, bapak yang memanggil ini. Pak Imam Eli yang manggil. Dia pergi ya. Dia nggak ngerti kalau itu suaranya Tuhan. Bapak, kenapa engkau manggil aku, ta? Enggak, aku nggak manggil kamu. Sudah tidur aja. Sudah malam. Oh iya Pak. Tidur lagi ya. Kedua kali Tuhan manggil lagi, Samuel, Samuel. Pikirnya Samuel, Bapak manggil aku, mungkin ada perlu ya. Dia pergi lagi, Bapak manggil aku. Enggak, aku enggak manggil kamu, sudah tidur. Ya, tidur lagi, sampai 3 kali. Baru Pak Imam El ini tahu ya, oh Tuhan yang manggil. Samuel, Samuel, pergi lagi dia. Sudah, nanti kalau kamu mendengar, kamu dipanggil, kamu harus menjawab. Ya Tuhan, apa yang engkau mau sampaikan? Ya, hamba-Mu ini siap mendengar. Nah, akhirnya keempat kali baru Samuel tahu ya, itu adalah Tuhan yang memanggil. Samuel, Samuel. Nah, akhirnya Samuel ngerti ya, bukan Pak Imam Eli yang manggil, tapi Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar ya. Nah, akhirnya Tuhan ngomong ya secara pribadi kepada Samuel. Dia ceritakan, dia ngomong, nanti keluarga Imam Eli ini akan binasa ya, karena dia tidak menghormati aku, karena dia tidak sungguh-sungguh sama aku ya. Anaknya berbuat salah, Hofni dan Pinehas, dia ini anak-anak yang kurang ajar ya. Dia nggak menghormati Tuhan. Waktu orang mempersembahkan korban, harusnya korbannya itu dibakar, bau dupa yang harum, dagingnya baru boleh dikasihkan ke anaknya. Tapi anak-anak Imam Eli ini dia kurang ajar ya. Dia nggak, orang mau mempersembahkan korban, nggak boleh ya diambil dagingnya itu, dimakan sendiri. Tapi Imam Eli ini tidak menegur, kalau nggak dimarahi kalau anaknya itu salah ya. Akhirnya Tuhan, nanti kamu akan, keluarga Imam Eli akan binasa karena tidak menghormati Tuhan. Nah, itu yang disampaikan Tuhan kepada Samuel. Pagi-pagi Samuel bangun. Wah, Imam Eli penasaran ya. Apa ya yang disampaikan Tuhan sama Samuel? Makanya dipanggil, Samuel, sini Samuel. Ya Bapak, coba kamu cerita. Tuhan kemarin ngomong apa sama kamu ya? Kamu nggak boleh bohong loh ya. Kamu nggak boleh, satu kata pun nggak boleh kamu sembunyikan. Kamu nanti akan dihukum sama Tuhan. Wah, Samuel, sebetulnya Samuel itu mau cerita juga sungkan ya, karena ini menyangkut keluarga Imam Eli, bahwa keluarga ini akan mati nanti, dia akan binasa karena tidak menghormati Tuhan. Tapi Samuel ini taat ya. Waktu Pak Imam Eli ngomong, kamu harus sampaikan semuanya Samuel, kamu gak boleh bohong sedikit pun. Kalau kamu bohong, kamu akan dihukum sama Tuhan. Wah, akhirnya Samuel cerita ya, diceritakan semuanya. Nah, hari ini kita belajar ya, penuh perhatian untuk mendengarkan suara Tuhan ya. Jadi Tuhan mengajar kita untuk kita itu sebagai anak-anaknya untuk mendengar suaranya. Wah, ya apa ya Kak? Mendengar suara Tuhan itu ya apa ya? Wah, banyak ya.
Firman Tuhan katakan Tuhan bisa bicara langsung ya, seperti kepada Samuel. Bisa enggak? Bisa. Tuhan bisa ngomong. Tuhan bisa memanggil nama kita seperti Samuel. Bisa juga melalui mimpi. Seperti siapa? Yusuf. Tuhan kasih rahasianya. Tuhan kasih dia berbicara kepada Yusuf melalui mimpi ya. Tuhan juga bisa bicara melalui firman Tuhan. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan, bisa langsung Tuhan mau ngomong juga bisa. Bisa melalui mimpi atau melalui hati kita. Ya. Dia juga bisa mendengar. Tuhan bicara dalam hati kita. Ya. Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Ya, kita akan belajar ya dari Samuel. Waktu dia mendengar suara Tuhan, apa yang dilakukannya, ya? Nah, kita harus sering, ya, kita belajar untuk penuh perhatian mendengarkan suara Tuhan, ya, bukan suaranya teman, ya. Kalau suaranya teman mungkin menakut-nakuti, atau suaranya orang-orang yang menakut-nakuti, enggak ya. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan ya. Kenapa Kak? Kok kita mendengar suara Tuhan itu penting ya? Wah, ternyata ada 3 hal ya. Waktu kita mendengar suara Tuhan ada 3 hal ya. Itu sangat penting. Yang pertama, ternyata Tuhan itu rindu ya. Tuhan tuh kepengen memperdengarkan suaranya. Tuhan tuh rindu seperti seorang ayah kepada anaknya. Coba siapa yang di sini sering ngomong sama papanya? Atau cuma ada perlu aja, "Pak, minta uang." Udah itu langsung ngeplas. Enggak ya. Tapi ada yang pengen ngomong sama papanya. "Pak, ya apa ya, aku tuh gini. Wah, papanya tidak ngomong. Jadi papanya ini juga kepengen ngomong sama anaknya. Nah, Tuhan juga kepengen seperti itu ya. Tuhan tuh kok rindu. Dia punya kerinduan untuk memperdengarkan suaranya. Makanya dia ngomong kepada Samuel. Dia panggil namanya. Samuel, Samuel. Karena Tuhan kepengen ngomong sama Samuel ya. Samuel waktu masih kecil dia ada di bait, di rumah Tuhan. Walaupun di rumah Tuhan dia nggak pernah ya mendengar suara Tuhan. Nah, waktu dipanggil Samuel, pikirnya itu Pak Imam Eli yang mendengar, yang memanggil dia. Ternyata Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu rindu ya memperdengarkan suaranya ya kepada kita. Caranya gimana? Nah, kita mendengar suara Tuhan bisa melalui tadi itu. Bisa baca firman. Tuhan ngomong, "Jangan takut ya, aku menyertai kamu." Itu suara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan ini adalah suara Tuhan sendiri ya. Jadi firman Tuhan Alkitab ini adalah suara Tuhan sendiri. Jadi kita harus belajar penuh perhatian kepada suara Tuhan. Waktu kamu baca firman Tuhan, "Jangan takut, aku menyertai kamu. Kemanapun kamu pergi, aku menyertai kamu." Wah, kita mungkin waktu ketakutan, aduh takut besok ulangan ya apa ya. Waktu kita baca, "Jangan takut, firman Tuhan, aku menyertai kamu." Wah, kita jadi kuat. Nah, itu adalah suara Tuhan. Ya, jadi kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini adalah suara Tuhan. Waktu kita baca, "Jangan takut, aku menyertai kamu." Wah, kita menjadi nggak takut lagi ya. Wah, Tuhan itu luar biasa ya. Waktu aku takut, Tuhan katakan, "Nggak usah takut, aku menyertai kamu." Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Nah, kita harus belajar memperhatikan suara Tuhan ya. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Karena Tuhan sendiri kepengen ngomong sama kita ya. Melalui apa?
melalui firman Tuhan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita mendengar suara Tuhan. Nah, apa ya yang kedua Kak? Tadi yang pertama waktu kita mendengar suara Tuhan itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan kepengen kita berkomunikasi. Makanya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini takut Tuhan. Besok ulangan, aku gak bisa apa-apa. Aku mau belajar Tuhan. Tapi ya apa ya Tuhan, kok aku ini masih takut. Wah, kalian berdoa. Tuhan ngomong, kamu waktu baca firman, jangan takut, aku menyertai kamu. Nah itu suara Tuhan, itu jawaban Tuhan. Jadi kamu harus percaya, oh Tuhan menyertai aku, pasti aku bisa. Nah, Tuhan tuh kepengen kita itu berkomunikasi. Melalui apa Kak? Berdoa, baca firman ya, lakukan firman. Itu adalah menjalin hubungan. Seperti kamu sama papamu. Kamu sama papa sering ngomong enggak? Apa cuma pa minta uang setelah itu pergi. Nanti perlu uang lagi, pa minta uang pergi. Enggak terjadi hubungan ya, enggak terjadi komunikasi. Tapi kalau kamu sama papamu akrab, kamu perlu uang, kamu enggak usah ngomong, papamu tahu ya. Oh, anakku ini perlu buku. Dia pergi sendiri belikan buku ini, kamu perlu buku ya. Aduh, papa kok tahu ya? Karena ada komunikasi. Ya, Tuhan juga kepengen kita ini menjalin hubungan, ada komunikasi dengan Tuhan. Melalui apa? Berdoa, kita memuji Tuhan, kita beribadah, ya. Itu adalah menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan, ya. Supaya kita berkomunikasi, menjalin hubungan. Yang kedua, kita mendengar suara Tuhan itu kita bisa memahami ya rahasia-rahasia Allah. Wah, rahasia-rahasia Allah luar biasa ya. Samuel ini dia nggak tahu apa-apa ya, tapi Tuhan kasih tahu ya. Nanti katanya, nanti akan terjadi. Nanti keluarga Imam Eli ini akan binasa ya. Dia akan dihukum Tuhan karena dia tidak menghormati Tuhan. Karena dia waktu anaknya berbuat dosa, Imam Eli tidak menegur, tidak dimarahi. Wah, nanti kamu keluarga ini akan mati ya, akan dibinasakan. Itu rahasia ya, belum terjadi. Tapi Tuhan sudah kasih tahu kepada Samuel. Karena apa? Samuel penuh perhatian ya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ternyata kita mendengar suara Tuhan itu kita bisa memahami rahasia-rahasia Allah. Yang akan terjadi itu dikasih tahu sama Tuhan ya. Yusuf dia dikasih tahu sama Tuhan melalui mimpi ya. Akhirnya Yusuf ini diangkat jadi perdana menteri. Dia menjadi orang yang bijaksana. Gak ada orang yang lebih hebat bijaksana selain dia. Karena apa? Dikasih tahu rahasia yang akan terjadi, akan datang sama Tuhan. Jadi waktu kita mendengar suara Tuhan itu, kita bisa memahami ya rahasia-rahasia Allah yang luar biasa ya. Seperti Samuel ini ya. Samuel dikasih tahu nanti akan terjadi bahwa keluarga Imam Eli ini akan dibinasakan, akan dihukum Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita menjadi orang yang berhikmat ya, mengetahui apa yang akan terjadi ya. Penuh perhatian kepada suara Tuhan membawa kita kepada pertumbuhan rohani ya. Dengan penuh perhatian kita menjadi peka dan kepekaan tersebut memungkinkan kita menerima rahasia-rahasia besar dari Allah. Jadi kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu ya. Nggak usah takut. Firman Tuhan katakan apa? Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Itu firman Tuhan. Di waktu kamu baca firman Tuhan katakan masa depanmu
cerah dan penuh harapan. Itu firman Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Masa depan kita tuh penuh harapan. Belum terjadi, tapi kita percaya. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Walaupun keadaan mungkin kita, gak mungkin Kak. Aku ini anaknya orang gak mampu. Aku sekolah saja sering telat bayar SPP. Mana bisa aku jadi dokter misalkan. Atau aku jadi orang berhasil. Gak mungkin. Nah, itu berarti kita gak percaya Tuhan. Tapi waktu kita percaya suara Tuhan, katakan, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Aku tahu rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Untuk mendatangkan masa depan yang cerah bagi kamu. Itu firman Tuhan. Itu suara Tuhan. Kita harus percaya. Iya Tuhan, aku percaya masa depanku cerah dan penuh harapan. Satu kali engkau lihat Tuhan menggenapi firman-Nya. Ya, jadi kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, kita harus apa? Percaya, ya. Kita percaya walaupun belum terjadi. Kita percaya dan itu akan terjadi, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan, ya, dan melakukannya akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka itu akan berpengaruh kepada masa depan kita. Seperti tadi, firman Tuhan katakan apa? Aku, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kamu masa depan yang cerah dan penuh harapan. Itu firman Tuhan. Itu suara Tuhan untuk kita. Wah, kita gak percaya, kita gak mau lakukan. Gak mungkin Kak, itu gak mungkin. Itu gedabrus. Gak mungkin lah, itu gak mungkin terjadi sama aku. Iya, kalau temanku tuh anaknya orang kaya, mungkin bisa terjadi. Tapi aku gak mungkin. Nah, kalau kita dengar firman Tuhan, kita dengar suara Tuhan, tapi kita gak percaya, kita nggak melakukannya, ya kita nggak dapat apa-apa, ya kita nggak terjadi. Tapi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan adalah suara Tuhan. Kita percaya walaupun keadaan kita nggak memungkinkan, satu kali pasti akan digenapi. Karena apa? Tuhan tidak pernah berbohong, ya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pasti digenapi, ya. Kita tinggal apa? Percaya kepada Tuhan, ya. Jadi mendengar suara Tuhan itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita percaya, maka akan terjadi. Kalau kita nggak percaya, ya kita akan nggak dapat apa-apa, ya. Jadi kita perlu belajar untuk mendengar, ya, dan melakukan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya. Nah, bila kita terus-menerus hidup dan berjalan dengan suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita percaya. Ya, aku percaya Tuhan, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku percaya Engkau memberkati aku. Aku percaya Engkau mencukupi kebutuhanku. Itu firman Tuhan. Percaya, dengar, percaya sampai terjadi. Ya, itu adalah, maka apa? Maka kita akan jadi orang yang bijaksana, ya, karena kita mendengar dan melakukan. Kita dengar firman, melakukannya. Kita dengar suara Tuhan, kita lakukannya, ya. Nah, ya. Jadi hari ini kita belajar penuh perhatian terhadap suara Tuhan, ya. Maka akan masa depanmu akan luar biasa. Yuk kita baca ya ayat hafalan. Mazmur 86 ayat 11a. Sudah? Mazmur 86 ayat 11a. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Daud dia berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu.
Kita juga berdoa hari ini ya. Tuhan, ajarilah aku supaya aku mengerti jalan-Mu, supaya aku menurut jalan-Mu, aku menjadi taat akan jalan-jalan-Mu. Yuk dibaca sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 11a. 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Yuk kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah mengajar kami, untuk kami belajar mendengarkan firman-Mu, untuk kami belajar mendengarkan suara-Mu, dan kami percaya dan kami taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Samuel, walaupun dia masih kecil, dia belajar untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah bernyanyi dan memuji buat Tuhan juga. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kakak guru yang sudah mengajar kami pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atasnya, dan setiap kami juga yang sudah mendengarkan dengan sungguh, biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Ajarkan setiap kami untuk memberikan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat? Masih dong. Oke, ya. Kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan kita menyanyikan lagu I Will kita bulan ini ya, semester ini ya. Penuh perhatian. Sama-sama ya. Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian. Sekali lagi yuk buat Yesus.
menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian. Ku kan selalu penuh perhatian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita ya. Oh puji Tuhan ya. Jangan lupa minggu depan kita ada panggung boneka. Nah, jadi adik-adik boleh datang di ibadah ya. Jam 9 dan jam 4. Ajak teman-temanmu ya. Kita ada spesial program. Itu adalah panggung boneka. Yuk kita akan akhiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur engkau menyertai kami, engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.